Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Tahdu Takallum bil Hudu. Di sini saya Ngakidatul Hikmah akan membahas tentang sedikit keunikan-keunikan dalam bahasa Arab. Mengenai bahasa Arab adalah bahasa yang kaya sekali dengan keunikannya. Kali ini saya akan mengupas 10 keunikan bahasa Arab. Dan yang pertama adalah bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Al-Quran sendiri adalah Al-Quran yang diturunkan, kalamullah yang diturunkan dalam bahasa Arab, dan tentunya memiliki perbedaan dengan bahasa Arab yang lainnya, yang biasanya. Jadi sebab sebelum ada yang mampu menandingi dan menciptakan kalam yang memang benar-benar unik, benar-benar Masya Allah, mujizat sekali. Keunikan inilah yang juga muncul ketika Al-Quran itu merupakan salah satu wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro melalui perantara malaikat Jibril. Dan ketika ada seseorang yang memang sudah dia bergelut dengan dunia Al-Quran, dia akan menikmati Al-Quran, maka ketika satu hari pun dia tidak membaca Al-Quran atau lupa tidak membacanya, hatinya akan merasa sakit, hatinya akan merasa haus akan keindahan Al-Quran, haus akan kenyamanan dan kehangatan bersama Al-Quran. Itulah keunikan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Dan yang kedua adalah bahasa Arab umumnya itu memiliki 3 akar konsonan. Maksudnya gimana? Jadi begini, ketika kita bisa melihat bahwa dari bentuk 3 akar saja itu dapat berkembang menjadi berbagai redaksi kosakata yang baru. Contohnya seperti apa? Yaitu seperti hanya kata kataba. Kataba itu berasal dari huruf kaf, ta, dan ba. Namun ini bisa menjadi bataka, terus kataba, yaktubu, kitabatan, bahkan uktub. Jadi itu satu kata, satu dari 3 konsonan itu bisa menjadi beberapa kata gitu. Selanjutnya yang ketiga ada hanya mengenal 2 petunjuk waktu. Jadi bahasa Arab itu uniknya gini, bahasa Arab ini hanya mengenal 2 waktu. Nah, waktunya seperti apa sih? Jadi waktu yang di sini itu adalah waktu yang kemarin, waktu yang lampau atau biasa disebut madi, dan sekarang atau yang akan datang yang biasa dinamakan dengan mudhari gitu. Selanjutnya yang nomor 4 adalah bahasa Arab itu perubahan kata kerjanya itu memiliki pola yang sama, yaitu bisa ditasrif gitu. Jadi kata Alkitab akan berbeda maknanya ketika kita membaca kutubun atau uktub. Dan selanjutnya yang nomor 5 itu ada bahasa Arab memiliki tatanan bahasa yang rinci dan sangat detail. Jadi detail di sini tuh seperti apa? Jadi ketika kita mau berbicara kepada seseorang, kita mau menulis tentang sesuatu, itu harus diperhatikan, membedakan gender maskulin atau mudzakkar dan muannas atau feminim, serta mufrad, jamak atau mutananya. Dan di sini juga berlaku tentang isim atau fiilnya gitu. Dan yang keenam itu ada tentang bahasa Arab itu berbeda tentang penulisannya. Jadi cara penulisannya itu sangat unik. Ketika bahasa-bahasa yang lain itu menulisnya dari kiri ke kanan, tapi kalau bahasa Arab ini memang unik ya. Karena unik jadi ya itu ditulis dari kanan ke kiri. Jadi kita sebagai generasi yang
alhamdulillah terjun dalam bahasa Arab atau pendidikan bahasa Arab atau enggak sastra Arab, itu jangan minder, tapi kita harus bangga bahwa kita termasuk orang-orang yang unik, termasuk orang-orang yang mempelajari bahasa unik. Dan selanjutnya yang ketujuh adalah bahasa Arab juga tidak memiliki huruf kapital. Loh, kok bisa bahasa Arab tidak memiliki huruf kapital? Lalu bagaimana cara kita mengetahui judul suatu teks, atau kita mengetahui huruf itu sebagai awalan? Itu bagaimana? Jadi ketika ada huruf yang memang hurufnya khusus atau penamaan khusus, itu menggunakan tanda kutip, dan ketika membuat judul itu bisa menggunakan hurufnya itu dipertebal gitu. Dan yang kedelapan adalah bahasa Arab memiliki banyak sekali kosakata, karena bisa dibilang kalau biasanya tuh kan bahasa Inggris yang menjadi bahasa internasional nomor 1, tetapi dalam hal kosakata, alhamdulillah bahasa Arab adalah menjadi rajanya kosakata. Karena apa? Konon ada yang mengatakan bahwa bahasa Arab itu mempunyai kosakata sebanyak 12.302.912 kata. Wow, sangat banyak sekali ya Allah, Masya Allah. Dan dibandingkan dengan bahasa Inggris hanya memiliki 600.000 kosakata, dan itu kita bahasa Arabnya itu sudah 2 kali lipatnya dari bahasa Inggris itu sendiri. Yang kesembilan adalah tentang bahasa Arab itu memiliki kekayaan akan sinonimnya. Misalnya saja kata jalasa dan qu'ada, maknanya sama-sama tentang duduk, tetapi duduk di sini itu maknanya berbeda. Kalau jalasa itu duduk yang didahului dari proses berbaring, dan kalau makna yang qu'ada itu duduk yang didahului dari proses berdiri gitu. Jadi dari duduk saja itu maknanya sudah berbeda ya gitu. Ada juga kata ibil yang kita bahasa Indonesianya itu menyebutnya unta, tapi kalau bahasa Arab itu memiliki sebanyak 1000 kosakata. Begitu juga dengan kata pisau atau asaif, itu memiliki 1000 juga. Kalau kata asadun itu memiliki 500 sinonim, dan ular atau ta'ban itu memiliki sinonim sebanyak 200 kata. Ya Allah, Masya Allah, banyak banget deh kosakata yang memang itu menjadi keunikan sendiri dari bahasa Arab itu sendiri. Dan yang terakhir, yang ke-10, ada yang namanya bahasa Arab itu memiliki alfabet yang berbeda dari bahasa yang lain. Kenapa? Karena ketika kita ingin mempelajari huruf-huruf bahasa Arab itu sendiri, itu kita akan kadang kalau yang lagi pemula itu pasti sangat sangat agak sulit membedakan ta, sa, sha. Nah, itu kadang hanya dia menyebutnya sa, padahal hurufnya itu beda. Dan ada juga yang huruf dal dan dal itu berbeda, tetapi kalau di bahasa Arab itu beda makna, beda huruf, beda makna gitu. Jadi bahasa Arab adalah bahasa yang unik, bahasa yang kaya akan kosakata, dan bahasa yang sangat indah. Cukup sekian dari saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.